Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wahyu Imakus Rini dengan NIM 0519635993. Di sini saya akan memaparkan tugas 3 manajemen pelayanan publik, yaitu tentang permasalahan dan solusi dalam pelayanan publik di Kecamatan Air Sugihan. Permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Air Sugihan. Kecamatan Air Sugihan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan wilayah perairan dengan berbagai permasalahan pelayanan publik, yaitu transportasi, komunikasi, keterbatasan SDM, dan minimnya digitalisasi. Permasalahan utama yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah akses pelayanan publik yang sulit untuk dijangkau. Hal ini diakibatkan oleh kondisi geografis Kecamatan Air Sugihan yang berupa lahan gambut dan rawa, sehingga transportasi yang dapat diakses hanyalah melalui jalur air. Adapun jalur darat, akan tetapi jika sudah memasuki musim hujan, maka jalan akan mengalami kerusakan parah karena jalan di desa-desa Air Sugihan masih banyak yang berupa tanah mentah. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam mengakses fasilitas umum, terutama fasilitas administrasi pemerintahan. Bahkan untuk mengurus dokumen seperti KTP, KK, ataupun akta kelahiran, warga seringkali disulitkan oleh perjalanan yang berjam-jam apabila harus mengurus dokumen tersebut di kabupaten. Sedangkan pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun desa masih terbatas akan kualitas dan jumlah aparatur pemerintah. Masih banyak pegawai yang belum menguasai sistem pelayanan berbasis digital. Selain itu, program seperti peningkatan kompetensi aparat pemerintah masih jarang ada. Pelayanannya juga kadang berjalan lamban karena budaya kerjanya masih bersifat hierarkis dan reaktif bukan proaktif. Selain itu, dalam komunikasi, lemahnya internet yang mengakibatkan sulitnya dalam mengakses aplikasi seperti SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Hal ini akan menghambat program dari pemerintah seperti program e-government yang memang sedang digalakkan di Sumatera Selatan. Hal ini sudah pasti akan sulit diterapkan di Air Sugihan. Masalah pelayanan publik di Air Sugihan bukan hanya sekedar soal birokrasi saja, akan tetapi juga persoalan geografisnya. Untuk memperkuat pelayanan publik secara berkelanjutan ini dibutuhkan kombinasi antara investasi, infrastruktur, pelatihan aparatur, dan pemberdayaan masyarakat. Solusi baru yang ditawarkan untuk pelayanan publik di Air Sugihan yang bergerak berbasis kolaborasi digital komunitas dengan membangun model hybrid service yang memadukan layanan keliling terpadu, pos pelayanan komunitas berbasis local leader, dan sistem digital sederhana yang dapat digunakan di wilayah minim jaringan. 1. Layanan keliling terpadu. Pelayanan publik dibawa langsung ke desa-desa terpencil menggunakan kendaraan roda 4 jika memungkinkan akses darat ataupun menggunakan perahu kecil dan membuat jadwal kunjungan keliling rutin. Solusi ini mengatasi kendala geografis Air Sugihan yang terdiri dari perairan dan jarak tempuh yang jauh. 2. Pos pelayanan komunitas berbasis local leader. Setiap desa memiliki satu titik layanan tetap yang dikelola bersama perangkat desa dan lokal champion. Fungsinya untuk menerima berkas administrasi, membantu pengisian formulir digital, menyediakan informasi layanan, dan melayani administrasi dasar tanpa harus menunggu kedatangan unit keliling. Hal ini memperkuat peran warga dan perangkat desa dalam pelayanan harian. 3. Sistem digital offline first, yaitu solusi teknologi yang dirancang untuk wilayah minim jaringan. Aplikasi atau sistem sederhana yang dapat digunakan tanpa internet. Data akan tersinkron otomatis saat petugas kembali ke kecamatan, mencegah hambatan akibat sinyal lemah. Pendekatan ini menjaga efisiensi, akurasi data, dan kecepatan input admin. 4. Kolaborasi multi-aktor, yaitu pelayanan publik dijalankan tidak hanya oleh kecamatan tetapi melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, LSM lokal, sektor swasta, dan dinas teknis kabupaten, yaitu Dukcapil, Dinsos, Dinas Kesehatan, dan Perizinan. Model ini menutupi keterbatasan SDM kecamatan dan memperluas kapasitas layanan. 5. Pembentukan tim pengelola layanan bergerak, yaitu tim bersifat lintas instansi dengan kewenangan teknik yang jelas. Tujuannya untuk memastikan legalitas pelayanan, mempercepat koordinasi antar dinas, menurunkan hambatan birokrasi. 6. Pelatihan perangkat desa dan lokal champion. Terfokus pada keterampilan verifikasi administrasi, pengisian formulir digital, literasi teknologi dasar, dan komunikasi pelayanan. Pelatihan ini menciptakan tenaga pendukung lokal yang membantu pemerintah kecamatan. 7. Evaluasi kinerja berbasis data. Solusi ini menggunakan pendekatan performance information, mengukur waktu pelayanan, jumlah dokumen selesai, tingkat kepuasan warga, jenis layanan paling dibutuhkan, identifikasi bottleneck. 8. Strategi manajemen risiko wilayah perairan, termasuk penjadwalan cadangan saat cuaca buruk, penyediaan peralatan keselamatan mobil layanan keliling, fleksibilitas unit layanan berdasarkan kondisi geografis. Pendekatan ini membuat layanan tetap dapat dijalankan meski wilayah sering terdampak cuaca ekstrim. Dasar-dasar teori yang digunakan dalam observasi ini yaitu 1. New Public Service, 2. Preventing Governance, 3. Collaborative Governance, 4. Performance Information System. Berikut ini dampak-dampak positif dari solusi yang diberikan.
Demikianlah pemaparan tugas 3 saya. Terima kasih.